Pak Jokowi bilangnya, ya Gibran sama Bobi itu kan sudah besar-besar. Ya masa saya masih ngurusin? Nggak usah lah, orang tua itu nggak usah terlalu ngurusin soal anak. Nyindir AHY itu. Yang kemana-mana ditemenin sama SBY. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang datang dengan citra bersih nan suci, padahal kita sudah tahu semua keburukan dan apa yang sudah dia lakukan di belakang kita. Kupikir cupu, ternyata suhu. Nah itu, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Karni Ilyas ketika datang ke istana dan wawancara dengan Presiden Jokowi. Karena Pak Karni ini sebelum masuk ke dalam istana mungkin dia berimajinasi atau meyakini bahwa Pak Jokowi akan menilainya sebagai orang yang netral. Sebagai orang yang tidak berpihak kepada oposan gitu ya. Makanya kemudian Karni datang ke istana dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat liar dan bisa menjadi isu yang panas ke depan gitu ya. Tapi akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan Karni Ilyas dipatahkan semuanya sehingga membuat Karni ini kayak nggak berkutik. Sampai Karni ini kerasa dia tuh nggak bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia siapkan gitu. Oke Pak, kita beralih kepada pertanyaan politik. Dia nggak bisa ngembangin gitu. Nggak kayak biasanya yang kita lihat-lihat sebagai seorang Karni yang sangat-sangat apa ya, mampu mengembangkan pertanyaan dan menjadi liar gitu ya. Di hadapan Pak Jokowi nggak berkutik, dia kayak grogi gitu. Ya kalau di acara yang dulu gitu ya, dia bisa bilang kan, kita rehat sejedak. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dikembangkan, dia mikir dulu gitu. Nah di hadapan Pak Jokowi nggak bisa dia langsung kaget dia. AO kaget gitu. Ya karena Karni menanyakan soal survei publik. Di survei publik ini katanya kan soal kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara ini masih ya kurang lah Pak, masih perlu diperbaiki. Terus Pak Jokowi kan kaget gitu ya, kayaknya Pak Jokowi sudah nebak, Karni ini kayaknya akan nanya ini deh. Terus Pak Jokowi, hah? Apanya yang kurang? Lawang presiden tiap hari dicaci, dimaki, dihina, didungu-dungukan. Ini nih, yang paling penting, didungu-dungukan gitu. Ya masa Pak Karni nggak lihat? Ini langsung kaget Karni kayaknya gitu ya. Hah? Mulutnya nggak bisa bicara. Kayak kita nonton film kena pus tuh. Masa Pak Karni nggak lihat? Itu kan bahasa lainnya. Lawang yang sering dungu-dunguin saya kan sering diundang sama situ. Sama Pak Karni sering diundang gitu. Apapun bahasanya, apapun materinya, Rocky Gerung penutupnya di acara Karni. Lah ini masih nanya soal kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara apa coba? Lawang sudah diundang terus sama si Karni. Karni jadi grogi kayaknya gara-gara itu. Pak Jokowi kok tahu? Ada orang yang suka dungu-dungukan dia, kok tahu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi punya datanya gitu, dan dari sini gitu ya, gara-gara pertanyaan ini gitu ya, ini kemudian membuat kita tahu bahwa Pak Jokowi punya data dan tahu siapa soal Karni Ilyas ini gitu. Dia yang ngundang Rocky Gerung, dia yang kasih panggung kepada Bahar Smith. Tiba-tiba datang ke istana, wawancara dengan Pak Jokowi, bicara soal demokrasi. Demokrasi liberal. Dan kita juga sebenarnya bertanya kepada Karni Ilyas sejak lama gitu ya. Kenapa dia memberikan panggung yang luar biasa kepada Rocky Gerung, kepada Bahar Smith gitu. Ini apa tujuannya?
Apakah untuk memasyarakatkan kedunguan di Indonesia? Atau untuk apa gitu? Kita bingung gitu. Orang kayak Bahar Smith diberikan panggung untuk bicara, menjelaskan seolah-olah paling suci. Dipikirnya Pak Jokowi nggak tahu mungkin gitu ya sama Karni. Makanya dia datang dengan pertanyaan soal kebebasan berpendapat. Ya kalau pertanyaan ini dibahas di acaranya Karni Ilyas, yang datang Rocky Gerung, Rizal Ramli, ya sudah. Bisa kemana-mana itu, bisa liar. Tapi ketika ditanyakan kepada Pak Jokowi, langsung selesai, sekakmat. Lawang tiap hari Pak Jokowi atau Presiden dihina-hina, dicaci maki, masih kurang apa? Jadi dari sini juga saya akhirnya menyadari gitu. Mungkin juga banyak orang yang bertanya soal ILC gitu ya. Kenapa ILC dibubarkan sama pemerintah? Itu kan isunya, itu kan fitnahannya gitu ya. Padahal ILC itu bubar ya karena soal ini gitu, soal kualitas dan pertanyaan-pertanyaan seorang Karni Ilyas. Ya kalau acara dibubarkan, itu kan yang membubarin itu pihak stasiun TV-nya, bukan pemerintah gitu. Long TV One ini bukan BUMN. Mana bisa kemudian pemerintah meminta TV One untuk ngebubarin ILC? Gak bisa, gak akan bisa gitu. Tapi kalau memang sudah bubar, ya mungkin karena memang sponsor itu atau iklan, pengiklan itu udah ngelihat ini nggak kondusif, ini nggak usah dilanjutin. Makanya kemudian iklan-iklan itu berguguran. Nah ketika iklan sudah nggak ada, sudah bubar lah. Makanya kemudian Karni bikin acara sendiri di YouTube. Tetap aja yang diundang Rocky lagi gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya soal utang. Ini juga pertanyaan yang sebenarnya sering dibahas oleh kelompok-kelompok oposan gitu ya. Wah, utang Indonesia ini udah sekarat, nanti Indonesia ini dijual ke Cina dan sebagainya. Banyak yang bilang nggak gitu. Karena imajinasi mereka, kalau kita punya utang ke bank terus kita nggak bayar, yang disita adalah jaminannya, agunannya. Kalau kita menjaminkan rumah misalkan, ya rumah yang disita sama bank gitu. Nah seolah-olah ketika Indonesia punya utang, itu juga akan terjadi hal yang serupa kalau nggak bisa bayar gitu. Padahal kemampuan kita untuk membayar itu masih sangat-sangat tinggi. Nah ini juga masih ditanyakan sama seorang Karni Ilyas gitu. Nah Pak Jokowi bilang ya kita kan Amerika, kalau dibandingkan dengan Amerika itu dengan GDP-nya itu sudah 126%. Jepang sampai 220% terhadap GDP. Nah kita ini masih cukup rendah kata Pak Jokowi. Nah Karni Ilyas dalam hal ini mampu untuk mengembangkan pertanyaan selanjutnya. Karena kalau Amerika itu kan bisa cetak dolar sendiri Pak, dan semua orang pegang dolar katanya, dan semua transaksi global itu banyakannya dolar. Nah sementara Jepang itu mayoritas utangnya itu dalam negeri, banyak kepada warganya. Nah dari sini langsung diskakmat sama Pak Jokowi. Cuma bahasa Pak Jokowi itu gak langsung gitu ya. Padahal kalau langsung dibilang ya kita juga akan banyakkan di dalam. Asik itu kalau kayak gitu. Tapi mungkin takutnya Karni Ilyas tambah grogi. Karena sudah cukup grogi, makanya kemudian Pak Jokowi menjelaskan secara teknis gitu. Dulu 7 tahun yang lalu SBN kita itu 40% dipegang asing. Nah sekarang setelah 2022 atau dipegang oleh Presiden Jokowi, itu SBN kita yang dipegang asing cuma 15%. Makanya kemudian kita jadi lebih tahan terhadap ekonomi atau goncangan dari luar gitu. Sehingga currency atau keuangan mata uang kita rupiah itu nggak terlalu bergolak ketika ada pergerakan yang liar di luar sana, ketika ada krisis di negara-negara lain. Nggak kayak dulu ketika awal-awal Pak Jokowi memerintah atau menjadi presiden gitu. Dolar itu kan sangat fluktuatif sekali. Sekarang itu relatif cenderung stabil lah. Naik turunnya tuh nggak terlalu tinggi. Itu gara-gara salah satunya faktor penyebabnya adalah karena SBN kita atau surat berharga negara itu dikuasai oleh masyarakat kita, mayoritasnya dari bank BUMN. Nah 15% itu asing, cuma 15% gitu. Dalam bahasa lain, ya kita juga sama, kita juga utangnya tuh sebenarnya ke banyak masyarakat Indonesia gitu. Karena kita juga bisa, yang beli SBN kan masyarakat, kita semua. Saya enggak, belum beli, enggak punya duit.
Nantilah kapan-kapan saya beli. Tapi dari penjelasan Pak Jokowi ini kemudian membuat kita akhirnya tahu bahwa ada perubahan yang sangat-sangat signifikan ketika Pak Jokowi memimpin Indonesia, sehingga SBN yang semula 40% dikuasai oleh asing dan kita mudah untuk digerakkan ekonominya gitu ya, mudah diombang-ambing oleh ekonomi global, sekarang itu lebih tahan. Jadi dari sini kita akhirnya ngerti kenapa mata uang kita belakangan ini itu cenderung lebih stabil. Lalu kemudian pertanyaan soal dana pemilu. Ini juga yang banyak digoreng sama kelompok sebelah gitu ya. Katanya dana pemilu itu belum turun. Berarti ini ada upaya dari pemerintah untuk menunda pemilu. Yes. Ini juga ditanyakan sama Karni Ilyas. Langsung dipotong sama Pak Jokowi. Sudah. Oh, tapi kan katanya kemarin belum turun, Pak. Sudah. Asik gitu ya. Kalau orang yang bayar sudah tuh selesai gitu ya. Ibarat kita gitu ya, ibarat kita dianggap punya utang ke orang lain, dianggap belum bayar, terus kita padahal sudah bayar. Ya kita jawabannya selesai gitu. Sudah. Ya sudah. Gak bisa dikembangkan pertanyaannya. Tapi setelah itu Pak Karni juga bertanya gitu. Kenapa Pak Jokowi soal 3 periode itu masih menjadi bahasan sampai sekarang? Terus Pak Jokowi, lah kok Pak Karni masih tanya saya? Kan sudah saya bilang. Oh, bukan itu Pak pertanyaannya. Kenapa relawan Bapak itu masih bicara soal penundaan pemilu atau 3 periode? Nah, dari sini gitu ya. Pertanyaan ini sebenarnya bagi saya awalnya, saya pikir sulit Pak Jokowi untuk menjawab itu. Karena kalau fokusnya kepada relawan, itu Pak Jokowi otomatis punya 2 pilihan. Nanti akan saya perbaiki gitu ya, pilihan yang pertama. Atau yang kedua, itu mungkin bukan relawan saya. Cuma 2 itu pilihannya ketika ditanya soal relawan yang masih berbicara soal 3 periode. Tapi Pak Jokowi nggak memilih 2 ini, sehingga jawabannya sangat-sangat telak dan lagi-lagi menghujam seorang Karni Ilyas gitu. Karena Pak Jokowi bilang apa? Ya kan bicara soal ganti presiden itu boleh. Ada yang bilang juga turunkan Jokowi, ya boleh. Ada yang bilang nggak gitu. Masa 3 periode nggak boleh? Katanya demokrasi. Ini sekali lagi gitu ya. Itu kan yang soal bicara soal turunkan presiden, ganti presiden gitu kan. Itu kan si Rocky juga temennya si Karni gitu. Terus Pak Jokowi balikin, katanya demokrasi. Ya mungkin maksudnya Pak Jokowi, kalau Pak Karni berharap Pak Jokowi mau untuk mengendalikan relawannya, ya Pak Karni kendalikan juga sih Rocky Gerung itu. Nggak bisa juga dia kendalikan. Tapi Pak, kalau ini nanti kemudian ditafsirkan seolah-olah isu 3 periode itu disuruh oleh Pak Jokowi atau direstui oleh Pak Jokowi, gimana kata si Karni? Terus jawaban Pak Jokowi asik, simple gitu. Ya boleh-boleh saja, namanya juga tafsir. Asli, pertanyaan Karni gak berkembang sama sekali. Apalagi ketika ditanya soal Gibran dan Bobi. Ya digiring dulu gitu ya. Wah, kalau orang itu kan selalu kita ingin generasi kita lebih baik ke depannya. Nah, soal Bobi dan Gibran ini kayak gimana, Pak? Ini jawabannya itu malah ngeledekin SBY kayaknya gitu ya. Ya meskipun Pak Jokowi nggak bilang SBY, dia bilang, Pak Jokowi bilangnya, ya Gibran sama Bobi itu kan sudah besar-besar. Ya masa saya masih ngurusin? Nggak usah lah, orang tua itu nggak usah terlalu ngurusin soal anak. Nyindir AHY itu, yang kemana-mana ditemenin sama SBY. Tapi mungkin kalian juga berpikir, itu Puan juga diurusin sama Ibu Mega. Enggak, beda gitu. Kalau Puan itu kan sudah jadi anggota DPR, jadi ketua DPR, pernah jadi menteri. Jadi ada prosesnya gitu. Udah cukup berproses dia kalau Puan. Nah kalau AHY enggak. Dia keluar dari TNI, langsung jadi calon gubernur DKI. Kalah, sekarang mau jadi calon presiden Indonesia. Di mana itu? Di mana logikanya gitu? Makanya kemudian setelah itu Pak Jokowi bilang, ya anak itu mestinya ya biarin aja lah. Bobi sama Gibran itu ya biarkan dia merasakan dari bawah, berproses. Nggak kayak AHY. AHY nggak berproses. Langsung tiba-tiba jadi calon gubernur DKI.
Itu kalau jadi SBY kayaknya dia nggak bisa tidur, SBY itu dengar pernyataan Pak Jokowi gitu. Nggak usah terlalu ngurusin anak. Terus pertanyaan Karni Ilyas yang lain juga soal IKN. Ini kan juga banyak dibicarakan gitu ya. Nanti kalau Pak Jokowi itu sudah nggak jadi presiden, atau kalau saya jadi presidennya, kata Rizal Ramli, saya akan batalkan itu IKN. Jawaban Pak Jokowi soal ini seolah-olah itu menjadi jawaban kepada semua orang yang ingin mengganggu proses pembangunan IKN. IKN ini sudah ada undang-undangnya, kata Pak Jokowi. Dan itu cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno sejak dulu. Nah, saya hanya melanjutkan itu. Selesai sudah. Selesai. Udah gak bisa digoreng-goreng kemana lagi gitu. Dan yang paling sulit sebenarnya pertanyaan Karni Ilyas soal G20. Wah, ini kok iklannya banyak banget, Pak. Ini untuk apa ya? Apa pentingnya kepada masyarakat ya? Biasa. Pertanyaan-pertanyaan oposan gitu ya. Tapi Pak Jokowi menjawab dengan sangat-sangat tenang sekali. Dia bilang bahwa ya G20 ini memang program kepercayaan dunia global kepada kita untuk menjadi tuan rumah atau menjadi presidensi. Nah, dampaknya kepada masyarakat, ada 150 pertemuan di berbagai kota, dan mereka, para tamu-tamu undangan dari berbagai negara ini, itu minimal akan menggunakan jasa transportasi, perhotelan, pariwisata, kuliner. Itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Sekarang udah nggak bisa ngelak lagi kan nih gitu ya, nggak bisa nanya lagi. Akhirnya ya wawancara ini akhirnya diakhiri dengan salaman seperti biasa gitu, dan Pak Jokowi dulu yang datang menyalami gitu, karena kayaknya Pak Jokowi ngerasa menang saya kali ini. Udahlah, yuk salaman biar cepat selesai. Pantesan ya, banyak orang yang meminta saya untuk nonton wawancara ini. Ternyata emang selucu itu gitu. Karni Ilyas datang ke Presiden Jokowi, datang ke istana seolah-olah tanpa dosa, seolah-olah dia nggak pernah ngundang Rocky Gerung sebelumnya gitu ya. Terus kemudian dia tanya soal kebebasan berpendapat, langsung disekakmat. Ya mungkin begitulah cerita orang-orang yang selama ini nyinyir atau bicara negatif terhadap presiden ketika sudah berhadap-hadapan grogi, nggak bisa ngapa-ngapain kayak si Karni gitu ya. Karena dia nggak punya data, dia cuma bisa nanya, terus habis itu ya udah. Kalau pertanyaan itu ditanya sama orang yang nggak tahu soal data, soal SBN, IKN, soal utang, kalau nggak pas jawabannya itu bisa liar kemana-mana. Tapi Pak Jokowi kali ini benar-benar tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Karni Ilyas untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, dan buat kalian yang pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok sebelah, itu sudah jawaban Pak Jokowi bisa kalian copy lah. Selesai sudah. Isu-isu soal utang dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.